好，同学们的作业做好了吗？你们的作业是什么？昨天老师说了，你们要读什么呢？读一读，读这个1、2、3、4、5到99。好，你们现在大家看这个白板，看得清楚吗？这个白板kelihatan jelas nggak papan tulisnya ini? Hmm. 老师，你的意思是 share screen 呀？是啊，哦，还没有看见啊？还没。还没啊？好，同学们看得清楚吗？很清楚的，老师。清楚。好，是因为你们没有机会这个因为你们没有这个华文的环境，所以在家里很少说这个华文。Karena kalian semua lingkungan bukan di ini, orang yang berbahasa Mandarin dari jarang sekali berbahasa Mandarin, yaitu makanya bahasa Mandarin ini pentingnya adalah di nadanya, ya dari cara kita pelafalannya itu yang diutamakan. Makanya di sini kamu dalam belajar dibantu oleh Ping dan Sheng Tiao. Ya, Ping lo sudah ngajarin dari kemarin, jangan sampai terbalik-balik antara pe sama pe. Ya, lantas bacanya ci qi shi yang lo ngomong silebay, ya kan? Itu jangan sampai kebalik-balik. Itu untuk konsonan. Nah, untuk vokal juga perhatikan lo sudah bagi dua kan vokal A, O, E sama I, U, I. Kalau I, U, I itu yang banyak perubahannya karena dia nggak bisa menjadi I konsonan sama U konsonannya harus diganti. Ya. Lantas sama yang itu kemarin dibandel, ya O sama E-nya hilang. Jadi dia menjadi hanya IU atau UI untuk vokalnya. Karena E sama O-nya hilang, makanya lo ngomong dibandel. Dan peletakan nadanya juga kita nggak ngikutin urutan daripada A, O, E, I, U, I. Jadi kalau ketemu sama itu langsung aja ditaruh di belakang tanda nadanya. Nah, selain itu juga kita dalam vokal kita terdapat banyak bonus-bonus sekali kan gitu. Vokal rangkap 2, vokal nasal atau vokal yang di hidung itu juga kita dapat bonus semuanya itu. Yang bonus-bonus juga harus diperhatikan banget ya. Lause udah ngomong yang kan kemarin untuk belajar Ping harus dihafalkan. Tapi untuk pelafalannya kita bisa berjumpa nanti di kita belajar tulisan bahasa Mandarinnya, jadi Hanzi. Nah, kemarin kita kan udah belajar Hanzi-nya, mulai daripada Shuzi. Shuzi adalah angka, ya. Nah, kita yang belajarnya angka 1 sampai 10 kan kemarinnya, juga udah nulis semua. Karena 10 sampai 1 sampai 10 kalau dari kuasain, selanjutnya antara 11 sampai 99 itu hampir sama semua. Ya, kita pakai semua. Nah, kemarin lo sudah ngasih tugas PR untuk dibuatnya, yaitu untuk membacanya. Untuk membacanya itu pelafalannya. Karena di dalam pelajaran bahasa Mandarin banyak yang pelafalan yang paling kurang. Makanya lo suruh kamu nulis, tiap kali gores juga harus dibaca nama goresan itu. Jadi nama goresan kemarin yang sudah diajarin yaitu Heng, Shu,
pie, nah. Itu harus benar-benar dipelajari, dibaca terus supaya nadanya nggak salah. Kita baca heng juga harus heng, shu juga harus shu, dilihat nadanya. Berarti shu itu kan yang sh, ya. Jadi lidah kita dibalik. Nah, di sini nih setiap kali ketemu kita ping lagi, maksudnya lose. Kalau udah ketemu ping, coba dipraktekkan. Makanya setiap kali kelihatan tulis bahasa Mandarin kita ucapkan dengan menggunakan ping untuk membantu menyuarakan suaranya itu apa. Tapi jangan lupa sama sengtiaunya. Karena bahasa Mandarin ada nadanya. Sengtiau ini yang menentukan untuk pelafalan kamu menjadi sempurna. Dan orang bisa mendengar apa yang kamu katakan dan mengerti. Halo, mingpai le mah? Nah, tiap kali pelajaran pasti selalu mengingatkan ya ping, dihafalin. Pe sama pe jangan terbalik-balik. Ji, qu, xu jangan sampai tulisan ji pakai Indonesia ditulis ci. Ya, maka lo ngomong si lebay itu lebay banget emangnya. Lantas pe sama pe juga jangan sampai keliru. Ke sama ke dan juga suara-suara aspirat itu pelajarin terus itu setiap harinya supaya kita benar-benar fondasinya kuat. Karena belajar bahasa Mandarin nomor 1 adalah fondasinya. Ya, bukan hanya bahasa Mandarin ya, semua kita harus basicnya itu yang kuat banget. Kalau basicnya kuat, kita nanti selanjutnya gampang belajarnya. Karena udah banyak sekali waktu belajar basic, terutama belajar ping, siswa banyak yang udah kayak capek, ngantuk, dan lelah, langsung ditinggalkan. Kita belajar Hanzi, biasanya Hanzi lebih menyenangkan. Antara saudara belajar Hanzi, pingnya udah kurang kuat. Jadi nanti akhir-akhirnya juga balik lagi, belajar ke ping lagi gitu. Makanya sekarang langsung ngomong, pokok ping kamu pelajarin, kamu hafalin. Ya, baca me, fe nggak seberapa kesulitan karena hampir sama dengan bahasa Indonesia. Ke yang kebalikan itu sama ji, qi, shi. Terutama yang tidak ada sama sekali ada zhi, zhi, shi, sama zi, zi, si. Nah, kalau sedang ngomong, kalau kita ketemu nanti Hanzi-nya kita belajar lagi. Ya. Justru zi, zhi, shi, sama zi, zhi, shi di bahasa Indonesia nggak ada, lebih jarang mereka yang salah cara penulisannya daripada si lebay. Ji, qi, shi, banyak sekali siswa yang tulis pakai bahasa Indonesia. Ya, terus zhi mereka ingat. Makanya lo tekankan di zhi pokok diingat ya, ada tulisan depannya ada Z, T sama S. Biasanya Z sama T itu yang banyak mereka agak bingung gitu. Nggak perlu. Entah kita udah ketemu Hanzi-nya ya kan kita selalu bacanya pasti nggak bisa keliru antara zhi sama shi. Antara yang zhi sama zi tidak bisa terbalik. Ya, makanya perhatikan banget dalam pelafalannya. Nah, pelafalan kalau sudah ngomong, ya kan, angka 1 sampai 10 itu diperhatikan cara membacanya. Dan kalau cara membaca yang 1 sampai 10 udah sempurna banget, kita lanjut 11 sampai 99. Nah, itu untuk pelafalan. Kalau untuk penulisan, kalau sudah selalu mengatakan, kalau selalu kita menggoreskan pensil, jangan lupa goresannya itu dibaca. Karena goresan itu juga menggunakan bahasa Mandarin kan, namanya heng, horizontal. Nah, makanya kamu ucapan heng. Shu juga shu. Belum nanti ada pemecahan lagi. Ya, habis heng, heng je, heng pie, heng ko, heng je, heng je ko, semua akan ada. Itu dibaca pelan-pelan. Kemarin kan udah dibagi sama pantang kan, kamu bisa print untuk keluarkan, ditulis lagi. Kemarin juga udah ngomong ditulis lagi di buku kotak-kotaknya ini. Biarpun nulisnya gampang banget, hanya tien atau heng, ya kan, kamu harus ditulis di buku ini, di kertas ini. Supaya kamu apa? Bukan goresannya, tapi cara membacanya. Di sana itu goresannya itu masih kurang ya, masih banyak pemecahannya. Seperti kemarin langsung ngomong ping pie sama shu pie itu juga nggak ada kan,
nggak masalah. Lalu terangkan nanti kalau ketemu Hanzi-nya, cara penulisannya. Nah, dan kemarin juga udah kasih PR ya 2 goresan sama 3 goresan. Itu adalah basic daripada tulisan Mandarin juga. Itu disebut pushou, ya, bagian daripada tulisan. Karena tulisan bahasa Mandarin itu adalah 2 tulisan atau 3 tulisan, bahkan lebih, itu digabung-gabung jadi satu, menjadi tulisan baru lagi. Ya, tulisan baru lagi dan bacaannya lain. Nah, dengan adanya penggabungan itu, kita belajarnya dari basic, dari goresan yang paling dikit, seperti 2 goresan, 3 goresan, itu yang nanti banyak digunakan untuk penggabungan daripada tulisan itu, huruf-huruf itu digabung. Jadi menggunakan goresan yang paling sedikit goresannya dan digabungkan dengan goresan-goresan yang lain. Goresan 3, goresan 4, goresan 5 digabung terus begitu. Nah, makanya sekarang kalau kita ajak pelajarin mengenai tulisannya sekarang yang paling mudah 2 goresan sama 3 goresan, itu coba dihafalkan, dibaca terus, jangan sampai salah nadanya, juga tulisannya diingat-ingat, ini apa bacanya dan artinya apa. Karena yang 1 goresan sama yang 2 goresannya loh, kasihkan yang suruh tulis, itu semua satu tulisan Hanzi itu langsung ada artinya. Nah, nanti kemudian hari nggak bisa ya, seperti bahasa Indonesia, ya kan? Kalau mama mungkin masih bisa, kita tahu artinya ibu, ma sama ma. Tapi kalau udah diganti, ya kan, madu, udah lain ke artinya madu. Madu adalah dari tawon itu, dari lebah. Nah, artinya kan lain. Sama, nanti bahasa Mandarin juga begitu. Tapi bahasa Mandarin banyak yang satu suku kata udah punya arti. Makanya sekarang yang saya ajarkan 2 goresan, 3 goresan, maupun nanti 4 goresan selanjutnya ini, semua adalah yang satu huruf sudah mempunyai arti. Satu suku kata sudah mempunyai arti. Makanya kamu pelajarin satu suku kata yang punya arti ini artinya apa. Gitu. Dipelajarin terus. Dihafalkan. Itu nanti adalah basic kamu untuk belajar tulisan Mandarin yang lebih rumit lagi. Gitu. Justru kamu telah mempelajari basic-basic daripada tulisan 2 goresan, 3 goresan, itu menentukan adalah bagian daripada tulisan Mandarin yang disebut pushou nanti ya. Nanti kamu pasti bisa jumpai sebentar lagi, nggak lama. Ya. Makanya yang penting kan karena kamu sedikit menggunakan bahasa Mandarin, maka kita sekarang ulang lagi untuk pelafalannya. Ya. Yang i, al, shan, shi, wu, liu, qi, pa, jiu, shi, itu semua udah hafal kan? Kemarin juga udah langsung ngomong, suruh 11 sampai 99. Nah, caranya gimana? Caranya ada 2 cara. Kamu belajar waktu nganggur-nganggur, kamu melafalkan aja boleh. Syai, sya'al, gitu ya kan. Nah, kalau mau belajar sama tulisan, ya harus ditulis. Gini, tulis. Terus syai sampai 97. Nanti lo belajarnya sampai 100 sampai ipai. Nah, tulis begini artinya. Jadi sambil dibaca, kamu tahu kalau ada tulisan ini, kamu bisa bacanya ada syai, sya'al, jadi tahu ini bacanya sya'al. Jadi jangan sampai bingung ada tulisan sya'al sama al-shi. Jadi tulisan juga penting. Ditulis. Untuk mengenal tulisan. Kalau untuk pelafalan ya nggak perlu tulisan, tapi kamu baca sendiri terus gitu. Kalau waktu nganggur, waktu ingat. Tuh. Jadi supaya suaranya pas. Kalau merasa suaranya kurang, baca lagi. Gitu. Lidahnya kalau yang dibalik, ya dibalik. Yang lidahnya diluruskan. Nah, dan cara penulisannya nanti lo terangkan lagi ya. Ada yang ke samping, horizontal, juga ada yang vertikal. Oke, kita belajar dulu aja, sekarang belajar baca. Ya, dengarkan. Kalau langsung membaca sekali, kamu juga tirukan. Dari waktu pelajarin, kamu tirukan juga. Kan ini semua sudah di-mute, nggak mungkin suara kedengaran.
Nggak apa-apa, nggak bakalan semua orang mendengarkannya. Biar salah, biar benar, nggak apa-apa. Biar kurang sempurna, biar udah bagus juga kita ulang terus cara membaca. Jadi kalau membaca sekali atau 2 kali, kamu sih ikutin juga gitu. Selalu ikutin. Gitu. Oke, udah siap semuanya untuk mengikutinya. Ya, kalau baca Shei, nah ikutin semua. Shei juga. Ya, karena ini udah lo merasa udah semua belajar angka 1 sampai 10, jadi lo ini bacanya juga langsung supaya juga nggak habiskan waktu karena sampai IPAI sampai 100 jadi ya. Hao, she yi, she al, she shan, she shi, she wu, she liu, she qi, she ba, she jiu, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, lalu kan selalu menggunakan usyur ini, ya kan? Kamu juga perhatikan tulisannya ini. Jadi baca sambil dilihat tulisannya ini. Jadi kalau melihat tulisan ini bisa tahu cara membacanya apa. Kalau yang ditulis paling bagus emangnya, paling bisa mengingatnya. Oke, hao. 22、25、20啊，到哪里了呢？16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、7。Sini ada aspirat, maka bacanya harus lembur. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Gimana? Tahu cepat apa enggak? Kalian bisa mengikuti? Kalau bisa mengikuti, tolong di chat ditulis bisa mengikuti. Kalau terlalu cepat, langsung agak lambatin. Bisa, hao, nengko. Nah, selanjutnya adalah, ya ini 4 sama 10. Ini yang banyak bacanya salah. Satunya ada si, satunya ada shi. Kebetulan juga ini nadanya kebalikan. Shi ada nada keempat, shi ada nada kedua. Nah, di sini untuk permainan tanda nada sama pinginnya hampir sama. Ya. Makanya nanti yang diulang-ulang di tulisan ini. Ya. Si shi, si shi yi, si shi a, si shi shan, si shi shi, si shi wu,
46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100. Ya, nanti saya cari ya tulisan 100 ini ya.
Ini pingnya lebih dari, goresannya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya, ada 7 goresan nanti. Biarpun ada 7 goresan karena ini termasuk angka 100, jadi kamu nanti lalu saya cari tulisannya. Ini ada 100, lihat nih, 100. Harus baca yang penuh kan, karena dia di belakang. Ingat-ingat ya, kalau nada 3, dia kalau udah di paling belakang, kita harus baca yang penuh. Nah, dibacanya dengan ipai. Ipai, pai. Ingat ya, kalau ini belakang, kita harus baca penuh. Nah, yang ketiga. Halo, ini pai lemah. Ya, ipai ada 100. I 1, pai artinya ratusan nanti. Halo, hayuban jimah. Ya, mengenai ini untuk pembacaannya baca 1 sampai 99 udah dilatih kan kemarinnya. Sekarang lo juga udah ngulang supaya nggak ada kesalahan dalam cara membacanya. Supaya nadanya, pelafalannya bagus, sempurna. Untuk penulisan, lo juga mengajarkan cara menulisnya, kita boleh menurun. Menurun juga boleh, atau disebut vertikal boleh, atau horizontal juga boleh. Coba untuk menulisnya juga diusahain di kotak-kotak, seperti ini kan, al-syai, tetap kita nulisnya bisa dalam satu kotak. Gimana caranya? Nah, kalau kemarin nulis satu kotak tulisannya besar banget kan, satu kotak harus penuh gitu. Nah, kalau ini kita nulisnya 3 huruf jadikan satu kotak. Jadi selain kita menulisnya tulisan yang gede, kita juga bisa nulis dengan tulisan yang kecil dalam satu kotak. Jelas saja. Kenapa? Karena baca Mandarin kan juga dari kata-kata ini kita gabung-gabung jadi satu kan, jadi satu tulisan yang rumit. Nah, supaya kamu bisa juga dalam satu kotak itu bisa tulis, jadi nggak sampai keluar-keluar tulisannya. Mulai dari sekarang belajar angka, nah coba, ini ada tulisan 3 angka ini, R, Sh, sama I, coba jadikan satu. Atau yang ini lebih banyak lagi tulisannya, goresannya. Ya, 30, 30, ini juga tulis horizontal atau vertikal. Dicoba ya, nanti sampai bisa nulisnya bisa rapi gitu. Untuk belajar tulisannya. Nah, kalau kemarin kan hanya nulisnya begini, nah, dalam tulisan yang hanya 2 goresan, nah ditulis dalam satu kotak begini, besar sekali kan tulisannya. Nah kalau yang tadi tidak, ya, tuh. Oke, yang ngerti? Ini ulang tujuan kelas A tidak ada, coba dicek minggu kemarin sudah tahu. Ya, di PDF kemarin memang sudah ada, lo sudah kirim ya, dilihat tuh. Nah, tapi yang PDF kemarin 1 sampai 10, yang 11, 12 enggak ada. Apalagi sampai yang angka 3. Enggak ada, makanya lo tuliskan di sini. Ya. Oke. Nah. Yang kemarin lo sekarang cara mengajarkan yang begini. Ini tulisan one. Ya kan di kotak-kotak kamu. Kamu tulis one, di sini kasih ping-nya sama sengtiaunya. Lo selalu ngomong ya. Kalau nulis ping jangan lupa sama sengtiaunya. Ya, baju sama celananya harus dipakai. Jangan hanya pakai baju, celananya yang dipakai. Jadi lucu. Ya, otomatis kamu kalau baca kan nggak ngikutin nada. Jadi kan lucu suaranya. Makanya harus ngomong kalau pakai celana itu lucu. Ya, tuh. Saya tulis artinya. One artinya apa? Puluhan ribu. Tiap kali kamu karena pertama kali belajar bahasa Mandarin juga semua ya nanti kalau ketemu sama kata-kata baru kita selalu harus begini caranya. Cara menulisnya.
Ya, tulis dulu cara bacanya apa. Ping, nadanya keluar pasti. Lantas arti. Baru kita menulis. Tulisnya pertama adalah heng. Kamu tulis bawahnya heng juga. Kalau yang belum hafal. Kalau yang udah hafal ya nggak perlu. Ya, maksudnya Laosu bukan hafal hanya bacanya pokok dibaca heng heng gitu, bukan. Nadanya juga harus pas. Heng ya kita bacanya heng. Itu yang dimaksud. Ya, makanya kalau sampai nadanya nggak pas, nggak bagus, hanya pinginnya aja, tetap harus ditulis. Nah, habis heng apa kemarin lo terangkan, heng jeko kan. Kalau ada ko, heng jeko harus ditulis dulu, baru pie. Padahal pie ini di sebelah kiri. Ya, kan harusnya pie dulu. Pie juga artinya adalah basic kan daripada heng jeko. Heng jeko adalah pemecahannya atau turunannya. Tapi ini enggak. Maka lo tuliskan pertama kali tulisan one bulan buku. Nah, tulis ini bawahnya. Kamu menggores sambil dibaca ininya. Kalau nggak hafal, ditulis di bawahnya. Nadanya jangan lupa. Ya, heng jeko baru pie. Udah selesai jangan lupa dibaca. Ya, baca apa? One. One. Ya, emang tulisannya harus agak rapat, makanya kamu belajar tulisannya agak rapat. Ya, ini kan nggak rapat, jadi kamu harus belajar duanya. Nanti soalnya kalau udah yang banyak goresan, otomatis kan harus rapat. Maka belajar dari pertama kali dulu menggunakan angka-angka tadi itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kamu gabung-gabung semuanya. Kalau sudah ngomongkan, kita belajar bahasa Mandarin dari angka dulu untuk belajar basicnya. Basic pelafalan, basic penulisan, maupun ping di sana kita bisa banyak pelajarin. Ya. Nah, ini kita ketemukan ping di sini. Ya. Ini juga kan pakai U konsonan kan ini. Ya, maka ini jangan dibaca W, ini baca one. U-an one, one. Ya, kalau dieja begitu, sekarang emang nggak diajarin mengejanya. Oke, Jaike, Jaike ada selanjutnya. Ada susan shang, shang. Nah ini perhatikan, ada hanya kan lidahnya dibalik. Jadi kalau kita kelihatan ping, jadi kita semua bayangan itu harus terbuka. Berarti one, wah ini berarti u konsonan. Nomor 1 kamu harus tahu. Kita baca one. Lantas nadanya juga, oh one nada keempat. Jadi suaranya agak mendak. Gitu. Nah, gitu caranya. Nah, seperti ini juga sang. Nah, ini yang susu kalau gitu, aku udah tahu. Nah, langsung gitu. Nah, susu. Jadi lain kali kalau sampai ada bunyi yang menggunakan susu, kamu langsung tahu. Ya, sama ang ini adalah vokal nasal, vokal yang di belakang telinga. Oke. Tulisnya gimana? Heng. Tulisannya shu, heng, heng. Tapi shu dulu kan? Heng, heng. Kenapa kok shu dulu? Karena dia paling tinggi. Juga paling sebelah kiri. Itu cara menulis. Kalau nggak paling atas, juga paling sebelah kiri. Nanti juga ada pengecualian juga. Ada yang bagian tengah dulu. Seperti kemarin tulisan xiao. Ya. Ini gampang. Tulisan shang. Ini tulisan xia juga gampang sekali. Ada heng, shu, tian. Ya. Tiannya kalau bisa adalah sepertiga dari atas atau 2/3 dari bawah. Jangan di tengah-tengah, jangan terlalu atas. Ya. Tiannya boleh kamu ini akan nempel atau terpisah seperti punya Laos ini. Karena bawah kan itu. Jadi bawah itu kan tempatnya fleksibel, nggak tentu di mana. Jadi tulisannya juga sama. Ya, nggak apa-apa. Nggak nempel juga nggak apa-apa. Gitu. Ke jiu. Nah, ini tulisan ini xia loh, sekarang dulu xia. Ya, pakai di GC ya ini ya. Si kan ini si Asia. Makanya kalau di GC selebay harus sama i aja dia maunya.
Ya, sama vokal I aja dia namanya Malaysia. Ya. Hao, Tiu. Tiu, ini kita bacanya sama kan seperti angka 9 Tiu gitu. Kalau kamu udah hafal banget sama tulisan Tiu, itu bacanya adalah nada ketiga, bunyinya Tiu, kamu ketemu ya huruf Mandarin baru, kamu nggak perlu menulis pakai pinging sama sengkelnya boleh. Kamu tulis langsung di sini, tulisan Tiu angka 9. Untuk cara membacanya ini juga boleh. Jadi kita bisa mendapat dua. Yang satu, ini adalah kosakata baru. Yang satu saya udah tahu, udah mengerti. Dan jadi kita nggak bisa lupa, tulisan cio itu nada ketiga bacanya. Dan itu bacanya adalah cio, sama seperti ini. Boleh kamu itu caranya. Nah, jadi kita belajar harus banyak cara supaya lebih gampang. Nah, sekarang cara penulisannya. Tulisannya pie sama pie sama heng pie. Ya, habis pie, heng pie. Kalau sudah ngomong ya, heng pie-nya kemarin tulisnya harus yang jajar antara pie-nya. Jangan sampai di sini sudutnya terlalu mengecil. Tadi ini sama pie sama heng pie-nya nempel, nggak boleh. Baik tulisan baru nah. Ya, nah dalam menekan, pie dalam memiringkan. Ya, tulisan sudah selesai, jangan lupa baca ciu. Habis ciu artinya apa? Artinya lama. Lama apa? Lama yang nama durasi ini bukan lama kuno atau lama bekas. Ya, ciu. Oke, selanjutnya ini. Tulisan ye, ya. Ciu ini juga sama ya, silabai ya. Silabai lah ya, ini ya, ciu. Ini juga, selain silabai juga dibandel ikut di sini. Ini ada O-nya kan, ciao. Nah gitu loh. Tiap kali kalau ketemu ping, tapi juga harus mengerti. Oh ini si lebay, oh ini si bandel, itu harus ingat-ingat. Kalau ketemu ping. Kalau sengtiao sih nggak masalah, sengtiao hanya 4 kan teman. Di seng, di oseng, di san seng, di suseng, udah. Ya. Sama di useng, lalu nggak mau di useng, lalu ngomong sing seng, ada ringan. Ya. Oh, ke ye, nah ini juga. Ya, ye, ada nada ketiga, kita nulisnya apa? Harus heng jeko dulu. Ini ada heng jeko-nya, maka kita harus heng jeko-nya dulu. Ya, baru suwanko. Oh nggak suwanko dulu, langsung suwanko kan paling sebelah kiri, saya cuopian. Tidak, karena suwanko adalah pemecahan daripada su, baru wanko, ya kan? Harus yang di sini kan su lebih basic kan, maka dia dulu. Itu cara mengingatnya untuk tulisan untuk pertama kali kamu caranya begitu. Kalau yang kali tidak, udah kan huruf ini nanti juga digabung sama huruf yang lain untuk menjadi tulisan yang lain gitu. Ya. Oke. Yeah. Kemarin ini kan juga pakai i konsonan kan. Nah, i vokal kan ini harus ganti i konsonan jadinya. Yeah, kemarin kan ini ie bacanya kan. Oke, dan nada ketiga yang dibacanya adalah ye, ye. Ayo, langsung kalau ngomong ulang-ulang gini kamu ikutin, ya. Ye, ye itu yang penting berarti. Kalau jiu ini kan udah nggak sang wan apa gampang. Yang ini, ya banyak yang cara pelafalannya banyak yang salah. Oke, kalau saya ikut Shen, Shen ada pertama. Ini juga si lebay ya. Shen artinya ribuan. Cara nulisnya Bing Pie. Ya, Bing itu artinya rata. Ya, Pie dari Pie yang diratakan. Lalu sebelum kasih kamu kemarin tulisannya gimana? Bing Pie. Ya, Bing Pie. Habis Bing Pie Heng itu Su. Dan selesai kita baca Qian. Qian. Cian Qian ya. Ingat-ingat ya, ini kan kemarin si Yang kan, si emak kan, IAN, kalau dia ditambah sama konsonan, dia nggak berubah. Nggak jadi sima, dia tetap A, maka itu baca Chen. Chen. Ya.
Ya, seakan-akan kita bacanya A bisa, baca E juga bisa. Ya, ini kan si emak kan kemarin harus baca E kan, Xian. Oke. Temu, ini si emak udah keluar juga. Ya, karena E kan kita bacanya ini maka langsung mau emak. Ya, saya ikut ko. Ya, ko. Nah, ko ini suara aspirat karena ini ke ya kan benar baca ko. Nah, itu suaranya juga harus agak menyembur dari ko. Dan ada ketiga, suaranya belok, nah ada ketiga. Ya, nulisnya adalah shu heng je heng, nulisnya gampang. Artinya mulut. Bacanya juga gampang, ada tiga. Ya, ada tiga, kalau dia berdiri sendiri paling gampang bacanya. Kalau udah gabung sama vokal lain atau ping yang lain, nada yang lain, ya ada banyak perubahan. Ya, ini juga nada ketiga, tu, ini juga aspirat, ya, tu, tulisannya gampang, heng shu heng, ya tanah. Saya ikut ta, nada keempat, ya. Nah ini juga salah, banyak yang salah, ya, nggak baca ta, tapi baca dah biasanya, ya, baca dah. Heng, pie, na, dah besar. Ya, saya sudah nerangkan 2 kali loh ya. Kemarin juga udah. Nah ini yang harus ngomong tadi yang harus tengah dulu, shuko dulu, baru cuo tian tian. Ini tulisan xiao. Nah selanjutnya kamu nulisin sendiri, kan kosong begini nih, tulisin. Anjuran lao shi, ya, kamu tulisan ini satu ni, ya kan berarti tulisan ni ini harus dikasih spasi paling dikit itu 5, 3 atau 5. Maksudnya apa? Lalu ngomong kasih spasi 5 atau 3 itu, kamu tulisan ni, kan sekarang udah PR kamu, ini joye, xie nulis. Dan nulis kan 2 baris atau 3 baris. Kalau nulis 3 baris berarti harus spasinya 5. Kalau hanya mau nulis 1 baris, ya spasinya 3 udah cukup. Kalau udah nulis 1 baris, spasi yang lain buat apa loh studi kosong? Buat sewaktu-waktu kalau kamu sampai lupa nulis tulisan ini gimana? Kamu nulis lagi. Maksudnya gitu. Tiap kali kamu lupa tulisan itu, kamu tulis lagi di bawahnya. Jadi kalau saya penuh masih lupa lagi, buka lembaran lagi, nulis lagi. Harus selalu begitu. Ya. Jadi kalau saya nggak tahu tulisan apa ini, kok lupa nih, ya kan, nulis lagi. Makanya kasih spasi tadi buat menulis lagi kembali. Kalau nggak ditulis kembali, berarti kan kosong. Wah, tulisannya berarti ingat banget, udah bagus banget, gitu. Caranya begitu. Jadi kita tahu tulisan apa yang kita sering lupa. Tulisan apa yang kita sudah ingat banget, berarti ini ada spasinya lebar. Udah jangan sayang buku ya. Nanti habis buku berapa, nggak masalah. Paling penting basicnya yang kuat sekali. Siapkan buku yang banyak buat menulis itu. Karena sekarang waktu basic namanya. Waktu untuk belajar menulis. Harus ya kalau belajar ini. Nanti kalau sesudah, kalau kamu udah bisa banyak menulis dan mengerti, nggak menulis pun nggak apa-apa. Karena sekarang kan semua tinggal tekan di ini, di HP atau di laptop, langsung print. Nanti lo ajarin kalau sampai di sana nanti. Ya lo suka omongin. Sekarang udah nggak perlu nulis lagi. Gitu. Kalau sekarang perlu ya perlu. Nah, yang harus juga harus. Gitu. Ya. Ya udah ngerti semua ya. Nanti ini juga selanjutnya lo kemarin juga menerangkan tulisan apa ini juga lo terangkan. Karena lo semua menerangkan yang baru. Juga diketahui ya. Nanti ini kita akan jumpa lagi 31 hal. 24 hal. 24 adalah tanggal 24 Desember nanti ya. Kan malam Natal. Ya. Nah, makanya diliburkan ini. Karena ada yang mau merayakan ini hari Natal ya, perayaan malam Natal. Ada yang merayakan perayaan malam Natal, jadi langsung liburkan aja. Ya. Nanti tanggal 31 juga, karena ini adalah kelas muda-mudi, all NU katanya gitu. Padahal tapi nggak boleh kemana-mana juga kan.
Jadi juga lo seliburkan dah. Mungkin kalau mau WA-WA sama temennya, ya. Tuh, kasih kirim-kiriman bingkis ucapan. Ini juga lo seliburkan ya. Ingat-ingat tanggal 24 sama tanggal 31 kita libur ya. Jadi kalau tanggal 24 kita libur, kita ketemu nanti tanggal 28. All momen zaijian. Ya, jumpa lagi. Ya, lo mau terangkan yang 4 goresan, ini lo terangkan sedikit ya. Kalau sampai berapa nanti selesai udah. Nah, waktunya habis ya. Nah, ini tulisan ini ada tulisan wang. Nah, wang ada kedua kan, wang. Coba diperhatikan ya, ada dua ini biasanya siswa paling banyak cara pembacanya itu salah. Ya, nggak bisa langsung suaranya hilang. Nggak bisa langsung wang hilang itu. Wang nggak bisa langsung hilang. Nah, perhatikan. Ini juga ya, pakai u konsonan kan. Wang ada kedua. Kalian cara nulisnya gimana? Ini ada heng dulu. Ya, paling atasan heng. Habis heng, heng lagi. Nah, heng lagi di sini harus agak pendek seperti kita kemarin nulis tulisan shan. 3 kan? Heng. Nah, kalau shan kita tambah lagi di bawahnya. Kalau ini wang, ya kan? Kita tambah shu di tengahnya. Shu, baru yang bawah wang. Baru heng lagi. Hengnya harus agak lebih panjang dari atas. Nah, lalu sudah ngomong kan, basic kan ini. Basic tulisan shan, sekarang jadi tulisan wang tambah ikut shu. Jadi tetap tulisannya heng, hengnya ini juga heng lebih panjang, yang tengah lebih pendek, yang bawah lebih panjang daripada yang atas. Jadi supaya tulisan kamu ini bagus. Dan selesai baru kita ngomong wang. Nah, jadi kalau kamu mau belajar goresan, ya, jadi tetap harus ini dulu. Baru ini. Heng, heng. Ada sisi lagi. Heng, heng. Shu. Di sini lagi. Heng, heng, shu, heng. 写好了，我们念什么呢？我们读什么？读sama念sama ya. 读什么？读王。王 artinya apa? Raja. Jadi selalu gitu cara menulisnya. Ya, dikasih goresan gini. Nggak boleh langsung jadi. Nanti kalau waktunya udah langsung jadi lah saya omongin. Kalau masih belum boleh, masih basic. Ya. Dan lagi kalau nulis ya, kan kita pakai cianpi, maka selalu anjurkan pakai cianpi nulisnya heng. Nulis lagi heng. Kok kurang panjang? Nggak boleh tambahin lagi, dikoresin lagi, nggak boleh. Hapus. Ya, baru kita nulis lagi. Setiap kali kalau nulis salah, kurang panjang, atau tulisannya kurang lurus, atau berbelok, itu harus dihapus. Nggak boleh dicoret-coret. Makanya saya anjurkan pakai cianpi. Ya, kemarin udah omongin kan, siapin cianpi, xiangpi buat untuk menghapusnya, erasernya. Nah, setiap kali salah dihapus. Oke? Hao, 下一个字 ini kayak gampang-gampang ya tulisannya. Wang, Zhong juga sama. Zhong ini pentingnya di sini. P-nya, zhi, ong, zhong. Ya, ini yang pakai zhi, yang jet, ya, zhi. Ini pakai ong juga. Ini yang bonus kan kemarin ong ini. Ong, zhong, ong. Ya, ong ini seakan-akan ada u-nya, jadi jangan dibaca ong nih ya. Sering anak-anak ini baca ong. Ya, jadi itu ong, zhong. Zhong ada pertama, makanya suaranya datar dan lantang. Zhong, zhong. Ya, biarpun tidak kelihatan lidah dibalik, tetap kita menyuarakan suara zhong itu, lidahnya tetap dibalik. Nggak nampak kan? Tapi tetap dibalik, suaranya jadi bisa kelihatan dari zhong, zhong. Nah, ada balik ini. Ya. Zhong adalah pertama, artinya tengah. Cara penulisnya gimana? Shu dulu, seperti tulisan ko kan, mulut kan, kemarin udah nulis ko kan. Habis shu heng je, habis heng je heng. Nah ini ko-nya, tapi ko-nya nggak kotak, punya kepeng. Lantas tambah lagi shu. Ya, selesai. Baca zhong, tengah. Tapi tulis lah urutannya loh ya. Setiap kali menggores dibaca. Oke? Ini yang nggak ketemu kita tulisan shin,
Shin Tiseng. Ya, ini di jisimnya si, silabay. Ya, Shin. Tulisnya gimana Shin? Ini adalah pie. Pie dulu, namanya pie ya. Ini adalah woko. Lalu kemarin sudah menerangkan kan woko itu apa? Habis wo belok, yang akan cekung, baru ada ko-nya, ko kait. Ini satu goresan. Ya, wo diseseng. Ini tien, ya, tiennya di tengah, satu tiennya di luar. Tulisan shin, ya. Nah, tulisan di ini cetak sama tulisan kita memang agak beda. Kalau tulisan cetak kan tulisnya tien, tiennya wo-nya kayak yang gini, shuwan kayak yang gitu kan. Ya gini kan. Nggak apa-apa. Cuma di sininya ini harus agak belok. Ya. Karena apa? Ini ada tulisan apa? Tulisan hati kan. Hatinya orang kan macam-macam, katanya gitu. Ya kan? Ada orang yang hatinya baik, ada yang hati irian, sirik. Nah, makanya kadang kalau yang sirik ya pasti hatinya jelek gitu. Ya, beloknya jelek gitu. Ya nggak apa-apa, tetap hati kan gitu. Nanganya nggak apa-apa, katanya nulisnya biar agak lurus, agak cekung nggak apa-apa. Pokok tulisannya bentuknya begini. Tapi ya itu kelihatan jelek, ya kan? Itu adalah hatinya orang yang sirik, ya, yang iri, dengki, biasanya jelek gitu. Kalau yang bisa nulisnya sin bagus, berarti dia punya hati yang mulia. Nah, gitu. Kita sambil belajar juga sambil untuk melatih diri kita, ya, menjadi sesuatu yang baik, selalu yang baik. Ya. Mulai dari belajar menulis bahasa Mandarin. Karena di dalam belajar bahasa Mandarin nanti kita banyak menemui apa? Nasihat dan pepatah yang buat kita. Ya, gitu. Nasihat ya pasti bagus ya. adalah Jian. Nah, ini juga ya. Silabay. Ji an Jian. Menurutnya Jian gimana? Ya. Nah, ini Shu dulu. Su-nya harus agak panjang. Ya. Baru ini Heng Ze. Ini nggak boleh lebar-lebar. Nah, tadi tulisannya ini agak memanjang. Ya, jangan kotak juga nggak boleh. Tadi agak memanjang Jian. Karena Jian ini ada bertemu. Ya, bertemu sama orang kan sama tingginya. Ya, juga orangnya berdiri. Ya, dia ini agak panjang, ya agak panjang. Hari kan jangan ketemu, orang ketemu kan masa duduk, ada saya berdiri dulu. Baru ini adalah shu pie. Ini orang menyebutkan pie juga nggak masalah. Shu pie juga nggak masalah. Shu adalah vertikal. Arti vertikal yang dibelokkan. Shu pie. Habis itu shuwan ko. Shuwan ko di sini aja nggak masuk ke dalam. Ya, di sini. Ini adalah shuwan ko. Ya. Jangan lupa ya. Ini pie, ini shuwan ko. Ya. Yang di sini shuwan ko. Ingat-ingat tidak kita bertemu. Nah, maksudnya apa? Kita bertemu pakai ko. Di sini kita kan biasanya kalau belum ada pandemi kan kita berjabat tangan, maka kita mengeluarkan tangan, ada yang gitu. Makanya di sini adalah bertemu tulisannya begini. Karena nanti ada tulisan juga yang ini hampir sama. Di sini pie ini tien di sininya itu. Ya itu banyak yang salah. Makanya kalau kamu tulisan juan ada keempat kan ini artinya bertemu harus ada tangannya keluar untuk berjabat tangan maksudnya gitu. Ya. Nah, lalu sini memberi kamu isyarat kode-kode begitu itu supaya kamu gampang cara mengingatnya. Kamu membuat kode-kode tersendiri bisa boleh nggak apa-apa ya untuk mengingatnya. Oke, tulisan Tian udah ya. Kalau saya hapus dulu tulisannya. Nah, selanjutnya tulisan R. Nah, ini juga zhi, ci, shi, R. R, ya lidah kita dibalik. R. Zhi, ci, shi, R. Zhi dibalik, shi dibalik, shi dibalik. Ini juga R. Ya, di sini R nggak boleh tulisannya hanya R-nya aja, harus tambah I juga ini. Cara bacanya harus tambah I. Ya, jadi R bacanya. R nada keempat lagi, ini lebih gampang kita bacanya R. Ya. Nulisnya gimana R? Nulisnya gampang banget R ini. Seperti tulisan ko juga, ko mulut. Tapi ko mulut di sini ada isinya. Makanya kita nulis su. Ini heng ze.
Ini R-nya seperti ada tulisan Jian juga harus agak panjang. Ya, jangan terlalu seperti Zong tadi juga tulisan R kan. Tulisan Ko kan, tapi Ko-nya adalah mendatar atau kalau ngomong adalah pipi atau gepeng. Nah, bentuknya pipi. Kalau ini enggak. Ya, bentuk yang panjang. Ya, baru kita isi. Jadi setiap kalau ada yang ada bingkainya begini nih, kita tulis bingkainya kan berarti harus kita isi dulu, baru boleh ditutup. Ya, ini kita tutup hengnya dulu, baru boleh tutup lagi sama heng. Jangan buru-buru ditutup, nggak boleh. Dan lagi tutup nih biasanya kan paling bawah kan, makanya kita nulis bahasa Mandarin juga paling bawah terakhir. Itu cara ingatnya. Ada 2 ingatan ya. Kalau nggak diisi jangan ditutup, atau kalau ini emang heng terakhir di bawah, jadi kita nulis paling bawah. Oke, sudah selesai kita baca R, artinya hari atau matahari. Ini ada 2 arti. Ya, karena ini gampang banget Melo sebutkan kedua-duanya. Ya. Nanti juga ada tulisan yang bisa ada bermacam-macam artinya, tapi agak sulit kalau saya nggak terangkan. Ya, lo nggak tuliskan. Di sini lo tuliskan hanya tulisan itu. Ya, saya udah sampai tulisan Tian, mungkin udah habis ya waktunya ya. Hao, Jiaiku ada tulisan Yue. Nah, Yue. Nah, ya, di sini ini sebenarnya ada titik 2-nya ini, Yue. Ya. Nah, karena di sini adalah I yang titik 2 yang ini, makanya di sini harus tambahi I konsonan. Jadi omongin kan, ini kan selalu bersama si lebay, maka dia di sini juga tidak tulis titik 2-nya. Ya, nggak dipasang juga. Seperti si lebay nggak tulis, pasang juga titik 2-nya. Jadi kita bacanya adalah Yue. Ya. Kalau ada titik 2, itu huruf I kan, kita bacanya itu harus agak panjang. Jadi untuk memanjangkannya, kamu terserah. Mau dikesampingkan atau mau dimonyongkan terserah. Kalau Lao-Tzu banyak mengajarkannya ke samping suaranya. Jadi kita tarik ini. Yue. Yue. Dan lagi ini ada nada keempat. Maka bacanya Yue. Yue. Ya, kalau tadi juga adalah Ye. 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 Artinya juga nanti Ye. Ini adalah Yue. Nada keempat. Dan lagi pakai I titik 2. Yue. Oke. Yue ini ada bulan. Ya. Jadi kalau kamu tulis bulan itu dalam ini ada diidentikan wanita atau sosok wanita yang cantik. Ya. Bulan emang kan cantik kan? Kamu lihat kalau terang bulan. Bulannya terang banget. Di dalamnya juga ada sosok wanita di dalam sana, itu ada ceritanya ya, nanti Chang'e ya. Nanti lo ceritakan ada Chang'e-nya di sana. Oh, ya nulisnya gimana? Ada nulisnya adalah Shupie dulu. Habis Shupie adalah Heng Ze Ko. Nah, makanya kalau wanita yang tadi kan sekarang maunya yang langsing, makanya kamu jangan buatnya gendut-gendut. Jadi nulisnya adalah habis Shupie jangan Heng Ze Ko begini. Ini tahu gendut ya. Ada kurus agak langsing. Baru diisi Heng Heng. Dan selesai baca itu. Baru baca Yue. Nah, ini ada Shupie. Nah, atau Pie enggak masalah. Nanti lo terangkan tulisan Yue ini perhatikan ya, Yue. Nanti kalau dia jadi ini Puso, dia bisa berubah tulisannya. Ya, tulisannya berubahnya agak sedikit ini mencolok. Ya, oke sampai di sini ada pertanyaan? Tau Tilio ya. Kalau yang mau meneruskan sampai akhir, yang ngerti nggak apa-apa, ya tulis sendiri. Kalau yang nggak ngerti jangan tulis dulu. Nanti ya. 星期28号老师再解释给你. Ya, tanggal 28 nanti kita ketemu lagi kan, lalu terangkan lagi ke kamu. Itu aja. Kalau yang belum, ini belum mengerti atau belum tahu cara nanti penulisnya gimana selanjutnya ini loh. Ya, ini 很多 ya. 到第几呢？到第48. Nah, 48. Nah, nanti lalu terangkan cara penulisnya itu persatu. OK， 有问题吗？有问题你们在这个
Tulis dicat ya. 在这个聊天板 ya. Chat bahasa Mandarin ada 聊天板 ya. Kamu bisa tulis di 聊天板。如果没有问题，我们的韩语课到此结束了。没有啊，你们说没有问题啊？好，如果没有问题，我们的韩语课到此结束了，因为时间到了，已经8点了啊，所以你们来的时候不要迟到。Waktu datang jangan terlambat, ya. Soalnya kita harus shoushi itu menghargai waktu. Ada waktu jam berapa mulai, jam berapa selesai juga harus selesai. Ya. 好，同学们晚上好，谢谢，再见。好，班长，我们的课已经结束了。班长有在吗？呀，好，同学们，班长没有啊？班长没有啊？老师langsung ya, di end ya. 好，同学们，谢谢，再见。